Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Iqbal, salah satu anggota tim dari proyek sewa komputer ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan praktek tools dan teknik yang digunakan dalam proses procurement management. Nah, untuk bagian saya akan menjelaskan tentang expert judgment dan juga claim administration. Langsung kita mulai saja di sini. Untuk expert judgment sendiri, saya akan menjelaskan secara general. Expert judgment itu merujuk secara khusus pada teknik di mana penilaian dibuat berdasarkan serangkaian kriteria atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam bidang pengetahuan tertentu atau yang digunakan oleh para expert. Basis pengetahuan ini dapat digunakan atau didapatkan dari anggota tim itu sendiri atau dari orang di luar tim. Nah, keahlian-keahlian yang diperlukan pada proses ini antara lain adalah supply chain management, legal and regulator, dan juga claim administration. Claim administration ini dalam hal perselisihan dengan penjual. Nah, untuk expert judgment sendiri memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah expert judgment itu akan menjadi aset dalam organisasi apapun bila memiliki expert di dalamnya, tentu saja. Lalu untuk kelebihan selanjutnya adalah memberikan masukan untuk perencanaan dan memperkirakan setiap kegiatan karena pendapat mereka dianggap penting karena keahlian dan juga pengalamannya. Lalu para ahli dapat menjadi pemangku kepentingan atau pelanggan dalam proses ini. Yang terakhir adalah tentu saja waktu. Penghematan waktu yang didapatkan cukup banyak. Nah, untuk kekurangannya ada 3 di sini. Yang pertama tentu saja biaya, karena memanggil para expert itu membutuhkan biaya yang besar. Lalu sulit juga menemukan para ahli yang sesuai dengan keinginan project manager, lebih ke arah subjektif. Lalu untuk akurasi, para ahli mungkin aja tidak menganggap serius tugasnya, dan ini akan mengakibatkan perkiraan yang tidak akurat, seperti itu. Lalu yang kedua adalah claim administration. Nah, claim administration di sini sangat penting dalam manajemen proyek. Kontrak tersebut menetapkan hubungan profesional antara anggota proyek dengan pemangku kepentingan. Nah, klaim di sini akan muncul ketika pembeli atau klien itu menolak membayar untuk perubahan yang sifatnya konstruktif. Dikarenakan yang pertama, mungkin pembeli dan penjual tidak setuju dengan deal harga, atau yang kedua, klien tidak menaruh kepercayaan bahwa pekerjaan itu tidak benar-benar dilakukan atau adanya pemborosan anggaran. Nah, ketika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka menjadi dispute dan akhirnya berubah menjadi appeal yang mungkin harus ditangani sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan alternatif atau ADR yang ditetapkan dalam kontrak sebelumnya. Nah, penyelesaian semua klaim dan perselisihan melalui negosiasi adalah metode yang paling disukai. Tetapi sebagai upaya terakhir, tentu saja banding dapat disidangkan di pengadilan terkait. Nah, untuk claim administration itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya tentu saja dapat menyelesaikan banyak masalah.
yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan dan ketidakcocokan di antara pemangku kepentingan dan anggota proyek. Lalu kekurangannya seperti tadi, alasan munculnya klaim yaitu sangat diperlukan kesepahaman yang tinggi antara anggota serta kepercayaan dari klien dan tim itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Safira Amalia, di sini masih membahas perbedaan praktek tools dan teknik mengendalikan pengadaan. Nah, salah satu tools dan tekniknya adalah data analisis. Dalam data analisis ini, ada beberapa teknik yang digunakan. Ada performance reviews, ada earned value analysis, dan analisis trend. Jadi, performance review ini digunakan untuk mengukur kontrak, lalu membandingkan dan menganalisis kualitas, sumber daya, jadwal, dan biaya terhadap perjanjian di awal. Juga termasuk mengidentifikasi paket kerja yang lebih cepat dari jadwal, melebihi atau kurang dari anggaran, atau bahkan memiliki masalah sumber daya atau kualitas. Selanjutnya ada earned value analysis. Di sini adalah varians jadwal dan biaya bersama dengan indeks kinerja jadwal dan biaya dihitung untuk menentukan tingkat varians dari target. Yang terakhir, dari teknik data analisis ini ada analisis trend. Yaitu, analisis trend ini dapat mengembangkan perkiraan-perkiraan saat penyelesaian atau forecast estimate at completion atau EAC untuk menentukan biaya kinerja yang digunakan untuk melihat apakah kinerja dalam proyek tersebut membaik atau memburuk. Tentunya dalam suatu tools dan teknik pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan data analisis di sini ada yang pertama meminimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya. Lalu ada jadi data analisis ini seringkali dapat mempertimbangkan modifikasi mayor dari prosedural. Atau bisa dikatakan dapat memberi masukan positif yang signifikan terhadap nilai suatu proyek. Adapun kekurangan dari data analisis ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya data yang harus dianalisis, seperti itu. Lanjut, untuk tools dan teknik selanjutnya ini ada inspection. Jadi inspeksi adalah tinjauan terstruktur atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin proyek. Nah, ini mungkin melibatkan tinjauan sederhana dari hasil kerja atau bisa juga tinjauan fisik aktual dari pekerjaan itu sendiri. Nah, pada proyek konstruksi atau rekayasa atau infrastruktur misalnya, inspeksi itu melibatkan walkthrough oleh pembeli dan tim proyek untuk memastikan bahwa mereka itu saling menguntungkan dan mengerti tentang pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. Proyek yang sedang kita jalankan pun sama, proyek pengadaan sewa komputer. Juga seperti itu. Lalu, inspeksi juga pemeriksaan produk kerja untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan standar yang terdokumentasi. Nah, hasil inspeksi ini umumnya mencakup pengukuran dan dapat dilakukan di tingkat manapun. Hasil dari suatu aktivitas dapat diinspeksi atau produk akhir dari proyek dapat diinspeksi. Nah, inspeksi dapat disebut sebagai ulasan atau audit atau penelusuran. Inspeksi juga digunakan untuk memverifikasi jika ada perbaikan dalam suatu proyek. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya lagi. Kelebihan inspeksi di sini ada mengetahui apakah terjadi perubahan pada proses. Jadi, apakah ada perubahan signifikan gitu. Lalu yang kedua, mengetahui apakah hasil akhir proses sudah mendekati spesifikasi yang telah ditentukan di awal perjanjian proyek. Lalu yang terakhir ada dapat mengukur kemampuan suatu proses dalam proyek secara mendetail, ya. Dan yang terakhir ini ada kekurangannya. Kekurangan inspeksi ini ada waktu untuk melakukannya itu cenderung lebih lama untuk sebuah proyek karena teknik ini sangat mendetail dalam penerapannya.
Selanjutnya ada saya, Tri Andika Maulana, salah satu dari anggota tim sekaligus juga penanggung jawab dari tim kecil ini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tools dan teknik yang belum sempat dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu adalah audit. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan audit? Audit di sini adalah sebuah proses peninjauan yang meninjau apakah suatu kegiatan itu sesuai dengan prosedur dan juga standar yang berlaku di dalam proyek. Nah, kegiatan di sini yang dimaksud adalah mengendalikan pengadaan. Nah, karena kita ngomongin dengan mengendalikan keadaan, yang mana tidak jauh-jauh dari memanage hubungan antara penjual dan juga pembeli, serta kontrak yang melibatkan penjual dan juga pembeli, audit ini juga tidak akan lepas dari dua hal tersebut. Kemudian audit di sini biasa dilakukan oleh pihak eksternal organisasi. Di antara tujuan audit bisa kita lihat pada layar di sini. Pertama adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian, kesenjangan, dan juga kekurangan yang terjadi dalam kontrak pengadaan. Terus kemudian yang kedua adalah menginformasi implementasi permintaan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah memastikan kinerja penjual dan juga pembeli itu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dan juga selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari audit. Yang mana kelebihan dan juga kekurangan ini sesuai dengan apabila audit ini diimplementasikan di proyek sewa komputer ini. Jadi akan terdapat masing-masing 3 yang kita miliki kelebihan dan juga kekurangan audit. Yang pertama, kelebihannya adalah objektivitas. Nah, jadi apabila kita memakai jasa auditor di luar organisasi, maka dengan kata lain auditor tersebut akan memiliki perspektif yang netral karena tidak dipengaruhi oleh pihak internal maupun penjual dan juga pembeli. Nah, yang mana hal ini akan menghasilkan sebuah hasil audit yang sangat netral dan juga tidak memihak. Kemudian deteksi masalah, karena kita mengadakan audit yang mana segala proses mengendalikan pengadaan ini akan ditinjau. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi masalah-masalah secara lebih dini. Terus kemudian yang ketiga adalah meningkatkan informasi. Nah, maksudnya apabila kita membuat kontrak, nah terus kemudian kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang umum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prosedur dan juga standar proyek, kemungkinannya jadi kita bisa melakukan konsultasi dengan pihak auditor yang kita sewa ini. Jadi kita bisa melakukan sharing information untuk membuat kontrak yang lebih berkualitas dan juga sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maksudnya adalah internal proyek dengan penjual dan juga pembeli. Nah, kemudian kekurangannya ini adalah apa? Yang pertama adalah biayanya mahal. Nah, kita ketahui untuk melaksanakan audit yang akan menghasilkan hasil yang optimal itu harus memakai jasa luar organisasi yang mana memerlukan biaya. Nah, jasa dari biaya yang diperlukan untuk membayar seorang audit ini tentunya tidaklah murah. Terus kemudian kekurangannya adalah sulit membandingkan hasil audit. Nah, apabila kita memakai jasa audit lebih dari satu, kemudian karena di dalam audit itu tidak ada penulisan atau format resmi dalam penulisan hasilnya, nah jadi kita bisa mengalami kesulitan dalam membandingkan hasil yang telah didapatkan dari dua auditor yang berbeda. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah operasional proyek terhenti. Nah, karena kita ketahui bahwa dalam audit ini akan meninjau semua proyek, khususnya adalah dalam mengendalikan keadaan ini, nah maka akan terjadi sedikit operasional proyek itu mengalami berhentian karena akan dilakukan seperti wawancara kepada stakeholder yang tinggi, maksudnya adalah pihak penjual dan juga pembeli dan juga internal organisasi yang memiliki level yang cukup tinggi. Terus kemudian selain itu akan dilakukan juga peninjauan dokumen seperti kontrak dan juga lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah penjelasan dari kami menyimpulkan bahwa teknik yang paling tepat ditetapkan dalam proyek sewa komputer ini adalah audit, karena kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga netral, dan juga kita bisa mendeteksi berbagai masalah secara dini. Meskipun ada beberapa kekurangan yang harus dipertimbangkan, namun kekurangan tersebut menurut kami bisa ditoleransi. Nah, tapi ada beberapa pengecualian sehingga kami menggunakan
semua teknik yang telah kami sebutkan di proyek pada kenyataannya saat implementasi di proyek sewa komputer ini. Nah, karena menurut kami semua teknik tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, sehingga kita bisa membandingkan hasil dari masing-masing tools dan teknik yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi audit tersebut merupakan yang menurut kami cocok, namun implementasinya adalah kami menggunakan semua tools dan teknik. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kami harap Anda memahami semua penjelasan dari kami. Sampai jumpa.